Halo saudara, salam Tuhan berkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes 2 ayat 14 sampai dengan 19. Mari kita dengarkan bacaan ini. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam perikop ini digambarkan bagaimana Yesus begitu marah ketika mendapati bahwa bait suci Allah lebih dipenuhi oleh orang-orang yang mengejar keuntungan-keuntungan duniawi, yaitu para pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan juga para penukar uang. Di sini Yesus begitu marah sekali. Maka penginjil Yohanes menggambarkan tidak seperti biasanya. Biasanya Yohanes menggambarkan suasana yang ada dalam lingkup Yesus itu dengan kalimat yang adem, kalimat yang katakan penuh kasih. Dan di sini beda sekali. Yohanes menggambarkan dengan kalimat yang keras. Bagaimana Yesus mengusir mereka dengan cambuk, bagaimana Yesus menghamburkan uang ke tanah, bagaimana Yesus membalikkan meja-meja mereka. Di sini Yesus benar-benar sangat marah sekali, sehingga Yesus tidak segan-segan memporak-porandakan bait suci Allah pada waktu itu. Dan di sini kemarahan Yesus ini tidak kita temukan di bagian lain dalam keempat Injil. Kenapa Yesus begitu marah sekali seperti itu? Tidak lain karena orang-orang Israel sudah tidak lagi menghargai, bahkan telah menodai kekudusan bait suci Allah itu. Mereka tidak memperlakukan bait suci Allah sebagaimana mestinya. Mereka lupa bagaimana bait suci Allah itu dibangun oleh Raja Salomo. Raja Salomo pada waktu itu merasa prihatin karena orang Israel tidak lagi mempunyai kekuatan. Karena pada waktu itu tabut perjanjian dan juga kemah Tuhan itu dirampas oleh orang-orang Filistin. Ini yang membuat mereka merasa tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai pegangan. Maka mereka terpuruk. Mereka yang dulu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat dalam lindungan Allah, sekarang ini menjadi bangsa yang lemah sekali. Dan ini yang membuat Raja Salomo sangat prihatin. Maka Raja Salomo berinisiatif bagaimana mengembalikan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat seperti dahulu kala. Bagaimana membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar karena perlindungan Allah. Dan inilah, maka ada inisiatif dari Raja Salomo untuk membangun bait suci Allah supaya orang-orang Israel bisa seperti dulu. Raja Salomo mengharapkan bahwa bait suci Allah itu menjadi tempat kediaman Allah, di mana mereka, orang-orang Yahudi, bisa menimba kekuatan. Bagaimana orang-orang Yahudi bisa berhubungan dengan Allahnya. Bagaimana bangsa Yahudi bisa berkumpul, bersyukur, berdoa, berserah, menimba kekuatan dari Allah melalui bangunan bait suci itu. Bahkan dalam bait suci itu diharapkan oleh Raja Salomo bahwa mereka belajar mendengarkan hukum Taurat, supaya mereka mempunyai kekuatan
kekuatan, tuntunan untuk hidup mereka. Dan mereka kembali menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar dan perlindungan Allah. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa bait suci Allah itu memegang peranan yang sangat penting, sangat berarti bagi orang-orang Israel. Jadi begitu pentingnya bait suci Allah itu. Tapi sekarang ketika Yesus melihat pada waktu itu sudah berbeda, sudah jauh dari apa yang diinginkan oleh Raja Salomo. Bait suci Allah sudah tidak menjadi kudus lagi. Bait suci Allah sudah dikotori oleh orang-orang yang mengejar hal-hal duniawi. Dan disinilah Yesus begitu marah sekali. Bahkan dalam kemarahan itu, Yesus menyatakan sesuatu yang baru. Yesus menyatakan pemahaman yang baru tentang bait suci Allah. Bahwa bait suci Allah bukan hanya yang terdapat di kota Yerusalem, tetapi lebih dari itu, bahwa bait suci Allah adalah ada di dalam dirinya. Di sini bisa kita lihat pada ayat terakhir bagaimana Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kemarahan Yesus ini sebenarnya juga tertuju pada kita. Karena seperti orang-orang Yahudi, kita ini sudah mengotori, bahkan menodai bait suci Allah yang ada dalam diri, hati, dan pikiran kita dengan hal-hal duniawi. Memang kita ada di dunia, tapi ingat, kita bukan berasal dari dunia, dan kita bukan hidup untuk dunia. Ini yang harus kita camkan dalam hati, diri, dan pikiran kita. Di dunia ini kita memang harus memenuhi kebutuhan dasar fisik kita. Kita perlu makan, maka kita harus bekerja. Dan memang bekerja ini sudah merupakan panggilan hidup kita. Bekerja merupakan bagian dari iman Kristiani. Tapi ingat, orang Kristen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini harus bekerja dengan niat yang baik, cara yang baik, dan juga untuk kebaikan. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri, hati, dan pikiran kita. Sekarang ini di dunia banyak orang yang mencari kekayaan dengan alasan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara fisik. Banyak orang bekerja mencari harta, mengumpulkan harta. Tujuannya mencari uang yang banyak, mendapatkan uang yang banyak. Tetapi tidak dengan niat yang baik, cara yang baik, dan juga untuk yang baik. Maka banyak orang yang mengejar yang penting dapat uang banyak, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak baik untuk memperolehnya itu. Dan setelah memperolehnya itu, peruntukannya juga tidak untuk kebaikan. Orang kerja keras, orang mengumpulkan uang dan sudah terkumpul. Tapi apa yang dia dapatkan? Tapi apa yang dia cari? Dia mencari kebahagiaan duniawi dengan harta berlimpah. Dia telah melupakan Allahnya yang memberi rezeki itu. Maka banyak orang meninggalkan Allah. Kalau meninggalkan Allah, bait suci yang sudah ada dalam dirinya itu akan menjadi kotor dengan nafsu-nafsu duniawi, balas dendam, perbuatan jahat, perbuatan cabul. Hal itu dia lakukan karena apa? Karena merasa sudah mempunyai power, yaitu kekuatan duniawi, yaitu uang. Dengan uang mereka dapat membeli semuanya, membeli kehidupan orang lain. Dengan uang orang bisa melupakan Allahnya, Sang Pemberi hidup. Inilah sebenarnya kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, yang ada di dalam hati pikiran kita, sehingga kita sudah mengotori bait suci Allah yang sudah ada dalam diri kita ini. Dan akhirnya
Orang yang mengejar hal-hal duniawi bagaimanapun akan mengalami kejatuhan, keruntuhan seperti bangsa Israel. Sampai akhirnya orang-orang yang sebelumnya mengandalkan hal-hal duniawi itu tidak lagi mempunyai kekuatan hidup. Mereka akan rapuh, mereka akan terperosok, jatuh, tersungkur. Kehancuran yang dia dapat. Dan kita tidak mau seperti ini. Maka kita perlu membersihkan. Mari kita membersihkan. Menyucikan kembali bait Allah yang ada dalam diri kita ini. Yang ada dalam hati kita ini. Nah, sekarang masalahnya, apa yang bisa saya lakukan untuk membersihkan, untuk menyucikan bait Allah yang ada dalam diri kita ini? Secara praktek, nyata, apa yang bisa saya lakukan? Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan ini harus sebenarnya bagi orang Kristen. Yang pertama adalah doa. Doa merupakan hubungan, relasi manusia dengan Allah. Doa merupakan ungkapan ketergantungan manusia dengan Allahnya sang pemberi hidup. Maka doa ini harus kita jalankan terus-menerus. Bukan doa pada waktu-waktu tertentu saja. Sering kita berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Atau kita berdoa di gereja saja. Bukan seperti itu. Iman kita bukan iman parsial. Tapi iman kita menyeluruh. Begitupun dengan doa. Tidak hanya dalam beberapa waktu saja. Tapi doa kita adalah doa terus-menerus yang kita bangun. Doa yang terus supaya kita bisa berhubungan dengan Allah. Kita menyatukan diri dengan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Pada prakteknya banyak kreasi cara berdoa itu yang bisa kita lakukan. Sampai akhirnya hidup kita ini sudah dipenuhi, dilingkupi oleh doa itu. Sampai doa itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Supaya saya bisa berhubungan langsung dengan Allah. Tanpa doa saya tidak bisa hidup. Nah, itu yang harus kita wujudkan. Sehingga hidup kita ini sudah merupakan doa itu sendiri. Ini yang perlu kita wujudkan. Kita usahakan terus-menerus. Sulit bisa kita lakukan, itu tergantung dari kita sendiri. Kemudian, kedua yang bisa kita lakukan, membaca kitab suci. Bersyukurlah kita sudah mengenal kitab suci. Tapi apakah kita sudah membacanya dengan baik? Karena apa? Ya, kitab suci ini jelas adalah suatu anugerah bagi kita. Karena kitab suci, kita bisa mengenal Allah Bapa yang bagaimana, yang telah mencintai saya. Dan juga dalam kitab suci itu sudah ada ajaran-ajaran hidup manusia. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu semua sudah ada di dalam kitab suci. Maka perlu kita belajar membaca kitab suci. Membaca, baca, renungkan, melaksanakan. Ingat, kitab suci merupakan buku kehidupan. Semua persoalan di dunia ini, solusinya sudah ada dalam kitab suci sebenarnya. Jadi kitab suci benar-benar merupakan suatu tuntunan hidup. Dengan kitab suci, dengan kita membacanya, merenungkan, melaksanakan, kita pasti mempunyai kekuatan. Kita bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan di dunia ini supaya saya mendapatkan keselamatan, supaya saya bisa menikmati surga, bukan saja surga nanti ketika saya meninggal, tapi surga yang saat ini, yang akan saya cicipi di dunia ini, dan yang disempurnakan nanti setelah penghakiman. Dan ini, jadi begitu berartinya kitab suci itu.
orang Kristen kalau tidak mau membaca, merenungkan, melaksanakan kitab suci, sama dengan orang Kristen KTP, dan tidak akan menemui kebahagiaan. Ini yang harus kita camkan. Jadi berdoa dan membaca kitab suci ini seperti inilah yang sebenarnya bait suci Allah itu dibangun oleh Raja Salomo pada waktu itu, supaya dengan berrelasi dengan Tuhan, supaya dengan membaca, mendengarkan, melaksanakan kitab suci itu, Allah ada di dalam diri kita. Ini harus kita lakukan. Tidak bisa kita lepas dari kitab suci, kemudian juga dengan tidak berdoa nggak bisa. Kita akan jatuh. Kita akan seperti orang Yahudi pada waktu itu. Kita tidak ada kekuatan hidup. Maka di sini mari kita sama-sama berusaha terus-menerus membersihkan diri kita, menyucikan diri kita yang menjadi bait suci Allah. Biarlah Allah itu meraja dalam diri kita, merasuki dalam segala hidup kita. Karena kalau Allah sudah bertata di dalam diri kita, hidup kita akan kuat. Segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dalam hidup ini, kita akan mengatasinya bersama Allah. Dan inilah sebenarnya kunci kehidupan yang harus kita miliki. Amin. Salam, Tuhan memberkati.